sama dengan 8X sama dengan 8X plus 3. Nilai F2 adalah diketahui rumus fungsi F 2X plus 1 sama dengan 8X plus 3. Nilai F2 adalah Oh, itu yang kemarin ya. 2X plus 1 sama dengan 8X plus 3. Ini udah kemarin kayaknya ya. Nilai dari F2 berapa? Berapa nilai dari F2? Ini udah kan? Kemarin? Sudah sih. Udah. Berapa nilainya? Hasilnya 7. Iya, kalau hasilnya 7. Ya, caranya dapat F2 gimana? Plus 1, F2-nya 8 kali 2 plus F 2X 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 plus 1 dengan 2X plus 1 sama dengan 2. X plus 1 sama dengan 2. 2X sama dengan 2X sama dengan 2 min 1. dikurangi min 1. Kemudian 2X sama dengan 1. X-nya sama dengan X sama dengan 1 dibagi 2 tengah. Kemudian berarti F2 berapa? F2 adalah 8 dikali X-nya setengah. Ditambah 3. Maka kita dapat 8 bagi 2, 4. Ditambah 3 sama dengan 4 tambah 3. itu udah kemarin ya. Kemudian selanjutnya kemarin kita belajar fungsi F sama dengan AX plus B. Kalau nggak salah ada di kolom sebelah kiri soalnya. Ada nggak? Rumusnya Fx sama dengan AX plus B. Itu Nomor 13. Nomor 13 nih. Nomor 13. Nomor 13 ada di sebelah kanan. Oke, coba bacain nomor 13. Kita akan bahas satu soal itu. Nomor 12, nomor 13. Reno coba bacain Reno nomor 13. Diketahui Fx sama dengan AX plus B jika F min 1 sama dengan min 2 dan F2 sama dengan 7. F2 sama dengan 1. 7. Hasil dari A tambah B adalah nah, gimana nih? Kemarin kita udah sampai sini kan? Jadi gimana nih caranya? Pertama, Umi punya Fx-nya sama dengan AX plus D. Berarti kalau Umi punya F min 1 sama dengan apa? A dikali min 1 tambah B. Plus B. Berarti kita punya min A plus B. Min A plus B. Sama dengan berapa? Min A plus B sama dengan F min 1. Sama dengan berapa? Min 2. Jadi kita punya persamaan ini. Kemudian F2 sama dengan A kali 2 plus B. Di sini kita punya 2A plus B. Sama dengan berapa? Sama dengan 7. Sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai bikin persamaannya ini? Kenapa bisa ketemu min A plus B sama dengan 2 dengan 2A plus B sama dengan 7?
Paham nggak? Agak bingung Paham, sedikit. Iya, Mi, agak bingung. sedikit. Kan kita punya rumus fungsinya ini ya. Rumus fungsi kita adalah fx sama dengan ax plus b. Kalau Umi ganti x-nya dengan x1 berarti kita punya f-1 sama dengan a dikali min 1 plus b, ya kan? Sampai sini masih bisa ngikutin? Insya Allah bisa, Mi. Oke, a kali min 1 berapa? Minus A. minus A. Berarti kita punya minus A plus B sama dengan F min 1. Karena di sini kita punya F min 1 sama dengan negatif 2, maka kita punya minus A plus B sama dengan negatif 2. Karena diketahui nih min F min 1 itu sama dengan min 2. Berarti kita punya min A plus B sama dengan min 2. Kemudian yang F2, kita punya masukin ke rumus fx-nya. F dengan A kali 2 tambah B. Nah, kemudian menjadi 2A plus B. Nah, kenapa sama dengan 7? Karena kita punya di sini F2 sama dengan 7. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Umi. Oh iya, iya. Oke, Bisa. kita punya 2 variabel, 2 persamaan. Berarti kita bisa kerjakan dengan sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu dengan metode apa kemarin? Hari Jumat? Eliminasi. Gimana metodenya? Menggunakan eliminasi. Kita tulis persamaannya min A plus B sama dengan min 2. 2A plus B sama dengan 7. Kemudian kita eliminasi salah satu variabelnya. Siapa yang mau kita eliminasi? Yang paling gampang dieliminasi adalah yang koefisiennya sama. Yang mana yang koefisiennya sama? Yang A apa yang B? Yang punya atas bawah koefisiennya sama? Yang B. B. Iya, yang B sama 1, sehingga kita kurangi. Kalau dia sama tandanya, kita kurangi. Maka kita punya min A dikurangi 2A. Berarti kita punya min 3A. Sedangkan B dikurangi B sama dengan 0. Jadi mengeliminasi itu membuat variabelnya menjadi 0. Nah, variabel B di sini jadi 0 karena B dikurangi B. Nah, di sini kita punya eliminasi min 3A sama dengan berapa? Min 2 dikurangi 7, min 9. Min 9. A-nya sama dengan min 9 dibagi min 3. Sama dengan berapa ini? 3. 3. Nah, positif atau negatif? Positif. Oke, itu cara mengeliminasi B. Sekarang kalau mengeliminasi A gimana nih? Kalau mengeliminasi A kan beda nih. Kalau kita tambahin A sama B kan, kalau kita tambahin persamaan 1 dan 2, kan A-nya nggak mungkin 0. Karena beda koefisiennya. Maka kita buat koefisiennya menjadi sama. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Kenapa, Mi? Supaya nanti di sini jadi min 2A plus 2B sama dengan min 4. Yang bawah jadi 2A plus B sama dengan 7. Sampai sini bisa dipahami? Jadi Umi kalikan supaya A-nya punya koefisien yang sama. Nah, di sini kita tinggal eliminasi A-nya. Min 2 dengan 2.
Dikasih tanda operasi apa biar bisa nol? Pengurangan apa penjumlahan? Pertambahan. Kan kalau tadi positif B dengan positif B pengurangan. Kalau kita punya negatif 2A dengan 2A, dia jadi 0, jadi menggunakan apa? Penjumlahan. Pengurang. Jadi kita punya 2A ditambah 2A sama dengan 0. Kemudian 2B ditambah B sama dengan 3B. 3B. Ini 4 ditambah 7 sama dengan 3. Berarti B-nya berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi 1. nilai dari A plus B berapa? 3 ditambah 1 sama dengan 4. Iya. Itu metode eliminasi. Nah, sekarang boleh nggak pakai metode lain? Ada namanya metode substitusi. Gimana nih cara menggunakannya? Eliminasi kan kita dapat A sama dengan 3 ya. A sama dengan 3. Kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Misal Umi ambil persamaan yang pertama. Maka Umi punya negatif 3. Jadi A-nya Umi negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 2. Sehingga B-nya sama dengan min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah ini kalau pakai substitusi. Mudah mana? Mudah pakai eliminasi pertama, kemudian substitusi, atau pakai dua-duanya eliminasi. Misalnya, ya? Ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Cara pas PAS semuanya yang dari pelajaran dari awal. Apa sih? Cara pas PAS soalnya yang keluar dari awal pelajaran kita masuk ya. Iya, dari pola bilangan sampai nanti SPLDT. Masih 2 bab lagi kita. Wow. Makanya bukan. Jadi ada pertanyaan nggak? Enggak, saya cuma nanya itu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak, cuma nanya itu doang. Oke, Umi Mufan ya. Jadi untuk eliminasi substitusi kita pelajari lebih detail di SPLDT. Sekarang Umi akan membahas about function property, sifat-sifat fungsi. Jadi apa kemarin fungsi definisinya? Fungsi adalah relasi yang well defined dan Well defined. Nah, kemarin Umi tanya, Umi lihat soal PTS, soal PAS, ada ditanya fungsi ada ditanya tentang fungsi. Tapi ternyata mungkin buku yang Umi baca agak beda ya. Jadi fungsinya, definisinya itu ini. Jadi kalian boleh, Umi bocorin soal PAS dong nih. Nggak apa-apa deh. Wah, Jadi nggak apa-apa, Mi. fungsi itu definisinya. Di situ definisi formal fungsi adalah semuanya dong. relasi dari
himpunan A, iya benar, himpunan A ke B yang memetakan setiap anggota A, ini yang digaris bawahi kata kuncinya ya, ke tepat satu anggota B. Nah, jadi ini yang namanya tertutup. Ini yang namanya well defined. Jadi Umi takut kalian nanti bingung ketika dikasih definisi formal fungsi yang sesuai dengan anak SMP. Ini kan definisi SMP nih. Dia memetakan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Sedangkan kita dari kemarin ngebahas definisi fungsi adalah relasi yang tertutup dan well-defined. Jadi tertutup artinya semua anggota A nggak ada yang jumbo, punya pasangan. Kemudian well-defined itu artinya nggak ada anggota A yang bercabang kalau di diagram panah. Atau kalau kita sebut ada anggota A yang selingkuh. Nah, maka di situ ada tertutup itu di setiap anggota A punya pasangan, tepat satu itu well-defined. Pasangannya satu. Nah, berdasarkan definisi ini, fungsi dibagi menjadi 3 berdasarkan pemetaannya. Tapi sebelum itu, Umi akan kasih tips ketika di buku cetak kalian ada pertanyaan kayak gini. Misal, Umi punya himpunan A, B, C. Ini himpunan P. Kemudian Umi punya Q-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian pertanyaannya adalah banyaknya fungsi yang mungkin dibuat atau didefinisikan dari P ke Q adalah ada berapa banyaknya fungsi dari P ke Q yang bisa kita definisikan? Nggak mungkin kan kita ngitung satu-satu. Ini kan fungsi, ini fungsi, ya kan? Terus Umi geser panahnya ke sini juga masih fungsi. Umi geser ke sini juga masih fungsi. Umi geser ke sini juga masih fungsi, ya kan? Capek nggak kalau misal kita nyari satu-satu? Capek. Nggak ketemu-temu ya. Jadi Umi akan memberikan tips and tricks ketika yang ditanya banyaknya fungsi dari P ke Q, maka kita punya. Kalian tahu simbol ini di kelas 7? Apa ini artinya? Banyak anggota ya, anggota. Iya, banyak anggota himpunan P ada berapa? Himpunan. Yang mana sih? Oh, yang itu ya. P ada 3. Anggota himpunan P ada berapa? P-nya 3. 3. 3. Terus banyak anggota himpunan Q? 4. Ada berapa? 4. Nah, jadi banyaknya fungsi dari P ke Q, jadi banyaknya fungsi yang memetakan dari P ke Q itu adalah, perhatikan di sini, NQ pangkat NP. Jadi kodomain, jadi banyaknya anggota kodomain dipangkatkan dengan banyaknya domain. Jadi dalam hal ini ada berapa fungsi? Kita punya 4 pangkat 3. Jangan kebalik ya. 4 pangkat 3 berapa di sini? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi kalau kita list ada sebanyak total 64
Bisa dipahami? Insya Allah. Misal Umi punya himpunan A, banyaknya ada 2. Himpunan B, banyaknya ada 10. Tentukan banyaknya fungsi yang memetakan dari F A ke B. Berapa banyaknya fungsi F dari A ke B? 100. 100, pinter. 10 pangkat 2. Bukan 2 pangkat 10 ya, tapi 10 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 10 berarti bagiannya dari mana? Dari B ke A. Maka kita punya 2 pangkat 10. Berapa 2 pangkat 10? 32 kali 32. Berapa tuh? 32 kali 32. 4, 6, 6, 9. 1, 2, 1024. Kebanyakan. 1024. Oke, 1024. berarti kita punya ketika kita berbicara tentang fungsi, berarti untuk mencari banyaknya fungsi adalah banyaknya anggota kodomain dipangkatkan banyaknya anggota domain. Bisa dipahami? Rumus penting ini. Keluar di PAS soalnya. Nggak mungkin Umi ajarin dadakan kalau nggak keluar. Oke, next ya. Oke, kita ke pembagian fungsi. Macam-macam fungsi itu ada apa aja sih? Ini udah di screen sebelum layar ini. Udah, Mi. Sudah dicatat, Mi. Umi lanjut ke macam-macam fungsi. Kita lanjut ke macam-macam fungsi. Jadi, fungsi itu yang kita kenal berdasarkan kondisi kodomain, kita punya ada 3, yaitu fungsi injektif, satu-satu, fungsi satu-satu. Kemudian ada fungsi surjektif, kemudian ada fungsi bijektif. Nah, apa itu fungsi injektif, Mi? Jadi, fungsi injektif itu ketika kalau Umi punya himpunan A, himpunan B, di sini Umi punya jangan A. Umi punya PQRS, di sini Umi punya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, fungsi injektif adalah fungsi di mana anggota B nggak ada yang punya cabang. Sehingga kita punya satu-satu namanya, fungsi satu-satu. Ini namanya fungsi injektif. Iya benar, injektif. Fungsi satu-satu. Di mana anggota B nggak ada yang punya cabang. Ibarat kata nih, kalau Umi ubah petanya ke 1 seperti ini sudah tidak injektif. Kenapa? Karena ada anggota B yang punya cabang. Padahal itu fungsi kan? Padahal ini tetap fungsi, tapi tidak injektif. Kenapa tidak injektif nih? Karena ada anggota B yang punya cabang. Jadi injektif itu anggota B-nya nggak boleh bercabang. Ini injektif. Oke. Sampai sini jelas?
jelas. Apa tadi fungsi injektif? Ulangi. Himpunan B ini tidak memiliki cabang. Himpunan B tidak boleh memiliki cabang. Ya, semua anggota B yang punya peta di A, apa yang punya prapeta di A, nggak ada yang punya Cabang. cabang. Jadi itu adalah injektif. Next, surjektif. Apa ya fungsi surjektif itu? Kalau di bahasa Inggris bisa kita lihat di soalnya itu dia menggunakan onto. Kalau misalkan fungsi kan biasanya dibacanya A to B. Kalau pakai surjektif dia onto B. Jadi on to be. Nah, itu namanya fungsi subjektif. Cuman karena kita selalu pakai bahasa Indonesia, jadi itu nggak terlalu penting. PQRS 1, 2, 3. Misalkan seperti ini. Jadi apa syarat untuk menjadi fungsi subjektif nih? Nah, syarat untuk jadi fungsi subjektif adalah fungsi itu anggota B-nya nggak boleh ada yang jomblo. Nah, kalau tadi kita kan punya di injektif, 4 itu nggak punya pasangan nih. 4 di sini nggak punya pasangan kan? Nah, ini nggak subjektif. Kenapa? Karena ada anggota B yang nggak punya pasangan. Nah, ibaratnya kalau misalkan di sini Umi geser, Siki ini ke P, maka ini jadi bukan fungsi subjektif lagi. Kenapa? Kenapa bukan subjektif lagi? Karena anggota B ada yang jomblo. nggak punya pasangan. Jadi subjektif ketika range sama dengan domain atau setiap anggota B punya pasangan. Oke, ulangi. Tadi apa injektif? Injektif Itu himpunan B Injektif. tidak Anggota B bercabang. mempunyai pasangan. Subjek B himpunan B tidak ada yang jomblo. Kalau injektif apa injektif? Ulangi injektif. Injektif itu Anggota himpunan B B tidak tidak bercabang. Anggota B bercabang. tidak boleh bercabang. anggota B tidak boleh Anggota B bercabang. nggak ada yang bercabang. Kalau subjektif, Anggota fungsi B subjektif. Tidak ada yang B jomblo. anggota B harus tidak ada yang jomblo. Oke. Harus Anggota B nggak ada yang jomblo. Oke. Nah, sekarang kalau bijektif, apa sih ini bijektif? Bijektif itu adalah injektif plus surjektif. Jadi biasanya disebut sebagai fungsi yang korespondensi satu-satu. Nah, jadi tadi kan kalau Umi singgung di awal kan injektif kan kata lainnya fungsi satu-satu kan. Nah, kalau bijektif itu korespondensi satu-satu. Maksudnya apa, Mi? Maksudnya kalau Umi punya PQRS, di sini Umi punya 1, 2, 3, 4, dia berkorespondensi satu-satu. Artinya anggota B punya pasangan dan pasangannya satu. Jadi setiap anggota B punya pasangan dan pasangannya satu. Nah, ini namanya fungsi bijektif. Apa keistimewaan fungsi bijektif? Relasi dari A ke B dengan B ke A, dua-duanya sama dengan fungsi. Dua-duanya merupakan fungsi. Kalau injektif dan subjektif aja belum tentu. Contoh, kalau A ke B kan fungsi nih ya. Fungsi injektif dari A ke B yang di contoh pertama, itu kan fungsi. Sekarang Umi tanya, kalau Umi tuker fungsinya dari B ke A, jadi fungsi lagi nggak dengan definisi yang sama? Nggak jadi fungsi kan? Kenapa nggak jadi fungsi dari B ke A? Dengan panah yang sama, Umi tinggal Karena balik yang arah empatnya nggak panahnya. punya pasangan. Iya, karena 4 ini tidak tertutup. Nah, maka kita punya dia injektif itu A ke B fungsi, tapi B ke A belum tentu fungsi. Ingat ya, belum tentu.
Kemudian surjektif ketika A ke B fungsi, B ke A fungsi bukan. B ke Fungsi A. bukan B ke A. Kalau yang subjektif, B ke A fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Bukan. Tidak, Tidak. karena tidak well defined. Tidak well well defined. 3 punya 2 pasangan. peta. Nah, di sini nggak boleh. Ya, subjektif dari A ke B-nya fungsi, tapi dari B ke A belum tentu fungsi. Tapi kalau bijektif, dia injektif ditambah subjektif atau korespondensi satu-satu. Di sini dari A ke B merupakan fungsi, dari B ke A juga fungsi. Oke, jadi ada 3 macam fungsi. Ada fungsi injektif, ada fungsi subjektif, ada fungsi bijektif. Ini berdasarkan apa nih? Berdasarkan kondisi kodomer. Jadi yang tadi kita lihat untuk menentukan injektif, subjektif, dan bijektif, kita lihat kondisi kodomain atau kondisi B-nya. Oke? Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang bingung? Menentukan fungsi berdasarkan kondisi kodomain? Ada yang masih bingung? Insya Allah nggak ada. Yang bingung? Dodo. Lengkap. Oke. Ada yang bingung? Nggak ada? Fahim tuh? Udah lama nih Umi nggak nanya. Fahim tuh? Masya Allah. Yakin, Masya Allah. Oke, barakallahu. Oke, itu tentang fungsi. Jadi itu ending dari materi fungsi kita. Jadi ending materi fungsi kita dari tadi dulu waktu kita pertemuan fungsi banyak lama banget ya. Was time banget nih di fungsi. Oke. Jadi dari awal kemarin kita belajar definisi, belajar mana domain, mana kodomain, mana range, kemudian belajar apa lagi? Fungsi dalam diagram panah, fungsi dalam pasangan berurutan, fungsi kita definisikan dia kelipatan dari kah, setengah dari kah, gitu kan? Yang Umi kasih soal level-level itu. Kemudian kita move on ke fungsi dalam rumus. Nah, fungsi dalam rumus ada macam-macam bentuknya, jenis soalnya. Kemudian kita bahas satu-satu sampai akhirnya kita berending ke macam-macam fungsi. Sampai di sini. Any question please? Ada pertanyaan tentang fungsi dari awal sampai akhir kita ini? Nggak ada? Tidak ada kayaknya. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, Umi kasih satu soal penutup tentang fungsi. Nah, ini fungsi dalam rumus yang Umi favoritin. Ini barusan kita bahas di awal tadi. Suatu fungsi dinyatakan oleh fx sama dengan px plus i. Jika f1 sama dengan 3 dan f-3 sama dengan 11, maka tentukan nilai p dan i. Yang kedua, rumus fx. Yang ketiga, nilai dari f5. Pakai apa ini? Ngerjain kayak gini. Himnya apa? Himnya adalah gunakan metode fx sama dengan ax eliminasi. ax plus eliminasi. Iya.
Oke, coba dulu. Yakin deh, kalau kalian bisa ini, kalian akan lebih mudah nanti ketika di SPLDV. Jadi Umi tinggal SPLDV satu pertemuan selesai gitu kan. Wah, keren banget 8G gitu kan. Archer beneran tuh. Ntar arternya meleset, Mi. Takut ngambil jam orang. Kayak mana pertama bahas ini? Kita harus substitusikan F1 ke rumus Fx. Berarti kita punya F1 sama dengan P dikali 1 ditambah I. U. Berarti kita punya P plus Q sama dengan berapa? P plus Q sama dengan 1. F1. F1 berapa? F1 adalah ini loh, F1. F1 3. Ya. F3. Jadi P plus Q sama dengan 3. Terus habis itu F min 3. Berarti kita punya P kali min 3 ditambah Q. Artinya kita punya min 3P plus Q. Sama dengan berapa min 3P plus Q? Sama dengan min 3P plus Q sama dengan berapa min 3-nya? Sama dengan 11. 11. Ini loh Solim, F min 3 sama dengan 11. Ya. Nah, di situ kita gunakan metode apa? Eliminasi. Apa yang kita eliminasi? B. Eki. B. Mana B-nya? Ki. Yang kita eliminasi adalah I. Berarti dikurang apa ditambah? Dikurang. Dikurang. Berarti P dikurangi negatif 3P. Berapa hasilnya? 4P sama dengan Q dikurangi Q hasilnya 0. Kemudian 3 dikurangi 11 berarti dikurang 11. Negatif 8 lah. Negatif 8. 4P sama dengan negatif 8. Berarti P-nya sama dengan negatif 8 dibagi 4. Sama dengan negatif 2. Nah, kalau kita udah ketemu P-nya negatif 2, I-nya berapa? Kita boleh pakai substitusi. Kita udah ketemu P sama dengan min 2. Kita punya P plus Q sama dengan 3. Kita ganti P-nya dengan min 2. Berarti min 2 plus Q sama dengan 3. Q sama dengan 3. 3 tambah plus min 2. Tambah 2. Berapa itu tambah 2? 5. Jadi di sini jawabannya P-nya sama dengan min 2 dan I-nya sama dengan 5. Kemudian rumus Fx-nya berarti apa? Fx sama dengan min 2. Min 2x X plus 5. 2x plus 5. Iya. Oh. Kemudian yang ditanya F5. Berarti kalau Fx sama dengan min 2x plus 5, F5 berapa? Min 2 kali 5 plus 5. Iya, berapa di sini? Min 10 Min 10 tambah 5. Min 5. Min 5. Jadi kita punya F5 sama dengan min 5. Gampang kan?
Iya, gampang betul. Oke. Wah, gampang. Makanya. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk PGL ya. Jadi PGL silahkan dibaca dulu yang ada di buku cetak kalian tentang persamaan garis lurus. Ingat konsepnya persamaan garis lurus itu adalah fungsi dicampur dengan diagram Kartesius. Jadi ingat-ingat lagi kayak cara menentukan titik di diagram Kartesius. Nah, mana yang namanya absis, mana yang ordinat, mana yang koordinat. Kemudian yang mana yang X, yang mana yang Y, kalian ingat-ingat lagi. Nanti fungsi dicampur Kartesius jadinya PGL, persamaan garis lurus. Oke, Minta itu ajarin spoiler Lord. dari Umi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, last question. Paham tuh? Fahimna. Oke. Lumayan Oke, paham. Umi record Bu ya. Jadi nanti kalau kalian nilainya jelek, Umi putar lagi. Coba Soli diputar pertemuan tanggal 2 November. Umi udah tanya Wow. Fahim, kalian jawab Fahim lah. Oke. Oke. So, enough dari Umi segini aja. Kalian boleh minta latihan kalau misalkan latihan lebih yang dicetak misalnya nanti memenuhi hasrat kalian berlatih. Udah kalian kerjain semua tuh yang di buku cetak. Kalian boleh minta Umi kalau kurang ya. Jadi silakan dikerjakan yang ada Kalau di buku cetak kurang. khususnya halaman 87 sampai 88 ya. Khusus Lord Kemudian itu, nanti apa? Khusus Lord kayak gitu, gabutnya Lord. Lord. Oke. Jadi nanti kalian coba baca materi persamaan garis lurus. Nanti supaya kita lebih cepat, mungkin Umi agendakan persamaan garis lurus tuh 2 pertemuan aja kali ya, 2 pertemuan, kemudian SPLJP 1 pertemuan, nah terus sisanya kita ulangan harian. 3 kali ulangan harian ya Umi utang ke kalian. Oke. Wah, Afdan langsung ngantuk. Mendadak saya lupa ingatan nih. Oke, itu aja. Umi mohon maaf apabila ada bahasa Umi yang kurang berkenan. Kita tutup. Hayanah patin dari sana dikira alhamdulillah wa di akhiratun. Lantas,